Iya, live apa enggak, Mas? Live. Kenapa? Gini, ini kan aku mau nanya. Ini adikku sebenarnya tak suruh nelpon, cuman dia kan nggak bisa pegang HP siang. Dia kan mau nge-break. Halo Miss Yuni, mau nge-break kontrak. Terus? Mau nge-break kontrak, dia baru 6 bulan di sini. Masalahnya simpel, dia kan kerja 2 orang. 2 orang dimajikan, satunya mbaknya. Ya baru sih, cuman udah lama di Hong Kong gitu loh. Nah, dia itu apa ya, seperti diakalin gitu loh, Miss. Kayak apa, nggak mau ngajarin. Dia kan emang bahasa ya paham, cuman belum bisa ngomong lancar gitulah. Nah, dia itu mau nge-breaknya karena nggak tahan sama mbaknya yang satunya tadi gitu loh. Dia nggak mau ngajarin adikku ini tadi. Maksudnya ya ngajarin kalau dia nggak bisa bahasanya ini, suruh ngajarin, dia nggak mau ngajarin gitu loh. Terus dia kadang dimarahin majikannya, dia nggak paham gitu loh. Nggak paham dia marah karena apa gitu loh. Tapi mbaknya itu nggak mau ngasih tahu gini, ini majikan tadi ngomong ini, masalah ini dia nggak mau ngomong. Terus kalau nggak ada majikannya, dia tuh kayak jadi pembantunya mbaknya satunya itu tadi, sampai gebrak-gebrak meja kalau marah gitu sama adikku ini gitu loh. Karena yang telepon bukan adikmu langsung, jadi aku nggak bisa ngasih solusinya ke kamu tuh. Kalau aku ngobrol sama kamu paham pun, dia kan nggak bisa paham dengan apa yang ingin aku sampaikan. Benar nggak? Iya sih, cuman ya. Kalau dia mau nge-break, mengambil keputusan nge-break, ya nge-break aja, nggak apa-apa sayang. Tapi ya dia harus pulang ke PT. Gini, masalahnya gini sama agennya itu kan dia ngadu lah ke agennya. Kalau mbaknya gini-gini, dia nggak dikasih solusi, cuman ditakut-takutin, malah kalau kamu nge-break nanti kamu malah di blacklist sama majikanmu ini punya duit banyak, bisa apa aja yang bisa dia lakuin, dia bilang gitu kan dia takut gitu loh. Oke, itulah yang salah. Majikan tidak bisa membacklist pembantu, tapi majikan bisa menulis rekomendasi kurang bagus ke imigrasi. Yang membacklist seseorang itu hanya imigrasi, bukan majikan. Tapi kalau sampai majikan menulis sesuatu hal yang jelek, itu mungkin menjadi rekomendasi buat imigrasi. Tapi sekali lagi, karena yang cerita itu bukan dia, aku nggak bisa memberikan penjelasan. Karena saya paham banget pembantu 2 cece. Ya mau tidak mau memang adikmu harus ngalah untuk mengambil ilmu. Jangankan dia, saya bekerja di agen. Saya sudah pengalaman 20 tahun. Saat kerja di agen baru, saya itu juga disepelekan seperti itu. Apalagi adikmu yang nggak bisa bahasa. Paham nggak? Yes. Itu sebuah proses, itu sebuah perjalanan. Emangnya kalau dia nge-break, pasti dia dapat majikan lebih baik daripada sekarang? Ya paham sih. Jadi karena bukan dia langsung ya, jadi aku nggak bisa penguatan mental di dia. Kalau dia yang telepon kan aku enak ngobrolnya sama dia. Masalahnya ada di mana, seperti apa. Tapi sekali lagi, apakah dia boleh nge-break? Boleh. Tapi konsekuensinya kalau dia nggak bisa balik ke Hong Kong lagi, nggak apa-apa dong. Dia kalau pindah PT, pindah agent nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa, kan dia masih 6 bulan. Itulah sulitnya proses, Mbak. Kenapa? Sebenarnya agennya menyuruh dia bertahan sama dengan saya, nyuruh dia bertahan, eman. Karena itu adalah bagian dari proses. Ya, ya kalau saya ngomong, saya aja yang pengalaman, saya aja dibully masuk di tempat yang baru. Tapi setelah saya menguasai semuanya, saya ingin mendepak dia keluar, tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Saya hanya ingin bilang sama mereka bahwa saya sudah belajar nih, saya sudah bisa. Ya, karena adikmu tidak bisa bahasa, ya resikonya orang tidak bisa bahasa apa? Kerja berat. Bukan kerja cerdas, kerja berat. Jadi pembantunya pembantu. Iya. Kerja berat. Kalau kerja sih, kalau kerja dilimpahin ke dia mau aja, cuman yang nggak betahnya dia tuh apa ya, dibentak-bentak sampai gebrak-gebrak kayak kan gitu. Kita nggak tahu keadaannya, Mbak. Kan sampean harus tahu bahwa saya pribadi itu sering mentraining anak yang baru datang dari Indonesia. Bukannya mau gebrak, tapi gregetan, Mbak. Nggak paham-paham itu loh, Mbak. Jadi kan saya tidak ada di posisi pembantu satunya juga. Saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan.
Tapi kan mungkin dia disuruh lelet juga sementara majikan sudah teriak-teriak. Kamu tahu sendiri kan orang Hongkong seperti apa dan bagaimana? Iya, paham. Jadi saya tahu kamu pasti mendengarkan pihak adikmu, tapi apakah kamu paham juga di pihak satunya? Karena majikan pasti bilang, wah, lese kong ye hom hoi kau le. Kan dia juga tertekan, pembantu satunya kan juga punya tekanan juga. Iya, nanti tak suruh nelpon Miss Yuni sendiri aja ya, dia biar tahu lah gitu loh. Biar nggak apa-apa kalau Miss Yuni ada waktu saya angkat, tapi kalau nggak ada waktu ya jangan marah, itu aja. Iya. Soalnya dia apa ya? Kalau kerja sih oke dia, cuman ya satu itu. Kan Hongkong sudah saya bilang Mbak, bukan kerja berat aja, kan kerja mental. Kalau mentalnya nggak diasah nggak kuat juga lah sayang. Ya mungkin kalau aku yang ngasih tahu dia agak ngalem ya. Mungkin makanya, kalau nanti kan saya bilang sendiri yang ngomong. Kalau saya sendiri yang ngomong kan beda. Saya juga bukan agennya. Kalau saya bisa bilang bodoh amat, kamu mau nge-break silahkan pulang aja Indonesia. Tapi jangan ngarep balik lagi ke sini. Ntar nyampe Indonesia menyesal. Iya. Nah, jadi ya kerja berat itu memang untuk awal-awal ya. Dimanapun siapapun kayak sudah biasa ya. Jadi nggak mungkin dong kamu anak baru lebih enak daripada yang sudah bisa bahasa. Nah itu untungnya orang bisa bahasa, kerjanya cerdas. Walaupun nggak kerja tapi pinter ngomong, ya kerjanya lebih sedikit daripada yang nggak bisa ngomong. Bener nggak? Iya benar. Iya benar. Jadi kita nggak boleh menilai dari satu sisi saja. Kita juga harus menilai dari sisi mbaknya satunya juga. Dia mungkin tertekan juga dengan majikan. Majikan ngomel, dia paham bahasanya, dia lebih pedih daripada adikmu yang nggak paham bahasa. Ya paham. Bener nggak? Iya. Dia lebih menderita karena dia lebih paham apa yang dikatakan majikan dan dia lebih ngeres. Sementara adikmu enak aja senyum-senyum nggak tahu apa-apa. Iya kan? Otomatis kan mbak satunya gregetan pingin ngamuk. Gini wis ya, kadang ya kasihan dengernya, cuman dia kalau denger dia emang mau kerja, tapi ya itulah niat bahasa, kerja aja gak cukup tanpa usaha sayang. Niat kerja aja gak cukup. Udah kalau memang sudah putus asa, kalau pingin ngebreak aja suruh pulang. Itu yang selalu saya katakan pada teman-teman. Niat aja gak cukup. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Gini Miss, maaf gini, motong pembicaraan. Kan agennya sempat bilang kamu nanti di backlist gitu. Terus seandainya majikannya bikin laporan kurang baik ke imigrasi gitu, emang bisa di backlist? Nggak bisa lah. Tadi kan saya bilang Mbak, yang bisa backlist hanya imigrasi. Tulisan dari majikan itu rekomendasi. Mempunyai peluang besar bahwa anak itu nggak akan bisa kembali lagi ke Hongkong. Apalagi masih 6 bulan. Kalau zaman dahulu nggak ada masalah, tapi kalau zaman sekarang itu besar masalahnya. Baru pertama aja nggak bisa bertahan, bagaimana mungkin dia akan mengizinkan orang untuk mengambil dia lagi? Padahal tidak semuanya seperti itu. Padahal tidak semuanya anak yang diintermini atau yang ngebreak 1 bulan 2 bulan itu anaknya tidak bagus. Itu saya tahu. Tapi kan imigrasi tidak peduli sayang. Ya Miss, paham. Ya udah gitu aja Miss, makasih Miss. Nanti tak suruh nelfon Miss sendiri. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman, boleh nge-break? Boleh, saya katakan boleh. Tapi konsekuensinya ada pada dirimu sendiri sayang. Konsekuensinya ada pada kamu. Ya kalau kamu tidak ingin bekerja lagi di Hongkong, ya udah nggak apa-apa. Kamu minat, kamu niat, kamu mau. Tanpa usaha nggak jadi, nggak jalan. Niat dan minatmu itu nggak jalan karena memang itu adalah konsekuensi dan resiko ya. Bekerja di luar negeri itu bukan hanya minat saja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Keras saja, tak nggak ikhlas, berat. Bener nggak sih? Ya harus cerdas juga. Kamu ikhlas, dibodohin orang terus. Ya kita harus cerdas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Pastinya kita akan diberkati. Jadi buat teman-teman yang masih baru, masa-masa penyesuaian, masih baru, masa-masa dimana sangat berat ujian buat kalian, saya tahu.
Saya nggak bisa membantu kalian apa-apa, tapi saya hanya memberikan semangat buat kalian. Jika hari ini kalian tidak ingin atau takut menghadapi kerasnya hidup di Hong Kong, ya nggak apa-apa, mental aja. Dan kalian boleh balik Indonesia, lebih rileks lagi. Tapi jangan salahkan keadaan jika di hari tua kamu harus kerja lebih keras lagi. Sementara keadaan tubuhmu semakin lemah. Ini nyata, Mbak. Saat kita muda, kita punya waktu, kita punya tenaga, tapi kita nggak punya uang. Lah kalau sudah tua, kita nggak punya uang, nggak punya tenaga, kita punya waktu. Hidup ini akan sia-sia hanya untuk menunggu waktu dijemput, menunggu waktu datangnya ajal. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena tubuh kita semakin lemah. Buat teman-teman yang saat ini dalam keadaan sehat, yang masih dalam perantauan, dalam keadaan majikan kurang baik, ya kalau kalian disiksa beda lagi ya. Kalau kalian disiksa, kalau kalian dipukulin, kalau kalian nggak digaji, itu memang kalian harus melaporkan pada pihak berwajib. Tapi kalau di Hong Kong setara cerewet dan rewel, itu sudah standarnya Hong Kong ya Mbak. Kalau nggak cerewet dan nggak rewel itu bukan Hong Kong saya kira. Jadi buat teman-teman, selalu semangat, lakukan yang terbaik. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesehatan, kerjalah cerdas, kerjalah cerdas, kerjalah keras, kerjalah ikhlas. Saya yakin dan percaya kita akan sukses pada waktunya. Dan Hong Kong tak seindah profilnya yang seringkali lewat di beranda-beranda kalian itu. Mereka tidak pernah menyuting penderitaan mereka. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.